فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا متى. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd, para asatid dan para ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya, terutama saya pribadi beserta keluarga. Kayak berasa mimpi, baru kemarin nutup agenda daurah Jazariyah dan saat ini kembali pulang dengan kondisi selamat, dan sempat Faid itu agak kena demam di hari selepas umroh, sudah keringetan, sudah agak demam karena perjalanan kami kemarin umroh itu di luar kebiasaan umroh sebagian masyarakat. Bisa jadi itu umroh yang pertama kali menjelajahi para ulama musnidin. Perjalanan kemarin ada beberapa yang perlu diberikan catatan, tapi ala kulli hal perjalanan umrah kemarin di Madinah kita mendapat ada 3 masyayikh, sedangkan di Mekah mendapat 6 ya, 6 masyayikh, kurang lebih 8 sampai 10 masyayikh. Di Madinah diawali dengan kita mendapatkan sanad Mud Madinah bersama Syekh Siraj, dan Faid pun terkesima oleh syekhnya karena kata beliau ini bisa jadi sanadnya sangat ali, bisa jadi nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu posisi Ananda Faid, posisi sanadnya sangat ali. Kemudian ada satu adab yang mempesonakan bagi kami sebagai talibul ilm, adalah seorang profesor. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah, sangat tua, tapi begitu luar biasa adab beliau. Jadi kami datang untuk mendapatkan sanad, dan alhamdulillah kami mendapatkan riwayat Hafs an Asim, dibacakan di hadapan beliau surat Al-Fatihah, kemudian dibacakan ma tayassara minal Quran, kemudian Syekh memberikan ijazah riwayat Hafs an Asim. Yang menjadikan pesona bagi kami adalah adab beliau yang sangat luar biasa. Ta'zim, takrim kepada talibul ilm, kepada para murid-muridnya. Selepas Isya sehingga kita ke rumah, tapi sama Syekh disuruh masuk mobil. Suruh masuk mobil, ada 2 mobil, dan ketika kami satu mobil menanyakan kepada si supir, "Wain masyi?" saya bilang, "Mau kemana?" "Namshi lal matam," kata beliau, "kita mau ke restoran." Restorannya besar, kemudian kami disuruh dan dipaksa suruh makan. Selepas makan baru diberikan ilmu dan pengijazahan, sekaligus diakhiri dengan sebuah pemberian sabat. Ini sabat ini luar biasa. Maka selepas itu kami diantarkan pula oleh Syekh. Begitu luar biasa pesona adab seorang guru kepada talibul ilm. Bagi kami, mudah-mudahan ke depan benar-benar melayani. Kalau di sana ada khadimul haramain, mudah-mudahan karim, khadim, muta'allim wa muallimil Quran insyaallah. Mohon doanya. Sehingga insyaallah ini sebagai geliat awal, mudah-mudahan nanti ada sebuah sinergi Ustadz Rikrik, Ustadz Abu Ezra, santri karim ataupun orang tua karim ataupun komunitas karim, berharap di tahun 2020 kita mengadakan umroh riwayah yang kedua. Saya sudah nego sama Ustadz Rikrik untuk mengadakan umroh riwayah yang kedua. Mohon diagendakan. Ini penguatan bagi anak-anak sebagai pengembaraan ilmu lintas benua.
Sekaligus yang kedua, kita mengambil sanad bersama para masyayikh langsung di bumi Hizaz. Makanya disebut kemarin perjalanan Rihlah Al-Hizaziyah, perjalanan pengembaraan di wilayah bumi Hizaz. Ini menarik sekali. Ada satu yang perlu menjadi catatan kami akan nego dengan travel, dan perjalanannya kurang lebih 10-20 orang, nggak boleh banyak, karena ini terkait tentang estimasi mengenai transportasi. Berharap di situ ada sebuah edukasi tentang apa itu sanad, apa itu periwayatan. Sehingga mohon doanya, Ustadz lagi nego bersama Ustadz Rikrik, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada sebuah kajian ilmiah terkait tentang apa pentingnya sanad, dan apa itu sabat, dan sekaligus apa itu periwayatan. Mudah-mudahan nanti Ustadz Rikrik ditemani sama Ustadz Abu Ezra, bisa di masjid ini, atau bisa di Al-Muhajirin, atau bisa di satu masjid tertentu, dengan tema tagline besarnya adalah apa pentingnya sanad. Karena kemarin kami tidak mendapatkan sesuatu. Ketika mendatangi syekhnya ini siapa, pakar apa gitu, itu kita nggak diberikan edukasi, sehingga kita ngeblank. Syekhnya siapa, latar belakangnya bagaimana, profilnya bagaimana, itu nggak diedukasi. Bahkan sejak awal tidak diberikan knowledge pengantar umum, prolognya. Ya kita sebagai seorang awam ya nggak ngerti tentang syekhnya mau dikunjungi itu siapa. Jadi agak ujuk-ujuk, agak ajak-ajik gitu. Dikarenakan kami gabung dalam satu travel yang kurang lebih 54 orang. Itu menjadi catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga kami pulang bawa ilmu, dan santri pun kami tinggalkan memberikan bekas ilmu, karena santri itu ada agenda daurah ulumul Quran dengan tema kitab besarnya adalah Mandhumah Zamzamiyah. Kami berikan kuesioner kepada para semua santri yang terkumpul kurang lebih 19, dan alhamdulillah kuesioner yang masuk memberikan kekuatan. Insya Allah kita akan publish. Ada syarat kesan yang masuk dari para santri, ini mah levelnya untuk para guru Quran, untuk para asatid. Untuk level masyarakat umum itu masih ngeblank. Mudah-mudahan ini pun lagi nego sama Ustadz Nur Fajri. Mudah-mudahan di i'tikaf kita ada kajian ulumul Quran, Mandhumah Zamzamiyah, nanti di Karim saja. Saya nggak mau banyak, 15-25 saja, dari pagi sampai duhur. Mudah-mudahan Ustadz Nur Fajri, atau kemarin Ustadz siapa? Sajuda? Hah? Imamuddin ya. Mudah-mudahan di antara dua Ustadz bisa mengilmui kita semua daurah di 10 terakhir ataupun 5 akhir sebelum menjelang Lebaran. Karena biasanya agendanya kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini PR-nya Karim, Umi. Saya berharap ke depan selepas Lebaran kita harus menghadiahkan ke Masjid At-Taqwa satu buah infokus. Ini kalau proses pembelajarannya kayak gini harus nanti masang di sana satu. Ini mohon dibantu gimana caranya, sehingga nanti Ustadz posisinya di tengah, akhwat nanti di sana, fokus di sana, kemudian ikhwan fokus di sini. Sekaligus hadiah kepada masyarakat dan jamaah Taqwa. Karena di setiap ahad subuh ini dipakai bagi mereka ibu-ibu yang mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita agendakan untuk membeli satu paket. Ini kurang lebih, ini pun dari Karim. Saya genjotin, ada masyarakat dan jamaah yang memberikan, ada yang ngasih satu ini harganya 3 juta, yang ini harganya 7 jutaan. Jadi kurang lebih 10 juta, sehingga pada Lebaran mudah-mudahan kita memberikan hadiah ke Masjid At-Taqwa. Dan insya Allah ini bermanfaat untuk kajian-kajian keislaman. Itu ya. Hari ini, alhamdulillah sudah ada agenda yang luar biasa. Bagi kami ini menjadi hutang kepada santri, karena di tagline flyer awal itu adalah Mahat Tahfidz dan Tajwid Bersanad, itu harus menyelesaikan Mandhumah Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal. Kemarin catatannya itu begitu luar biasa. Setelah mengikuti ujian tulis, mudah-mudahan ini diilmui oleh semua santri.
Ala kulli hal, walaupun nilainya enggak menjadikan kekuatan, tapi itu menjadi evaluasi bagi Karim dan juga bagi para santri. Untuk Tuhfatul Atfal, Karim modelnya diubah metodenya. Jadi kenapa ternyata kita selalu diawali dengan kajian tajwid adalah berbicara tentang hukum-hukum izhar, hukum nun sakinah dan mim sakinah. Ternyata masyarakat mengenal tentang Tuhfatul Atfal, tapi di Karim justru dibalik metodenya, yaitu Jazariyah lebih diawalkan, kemudian Tuhfatul Atfal. Mudah-mudahan nanti 10 pertemuan ke depan ini insyaallah diumumkan oleh bersama Ustaz Abu Ezra, dan agenda daurah hari ini tidak ada mentoring. Jadi ada coffee break, kemudian disampaikan ilmu, karena fasenya adalah penguatan keilmuan. Jadi strategi di Tuhfatul Atfal adalah penguatan keilmuan. Walaupun nanti di ujung saya mau mencoba untuk memberikan satu kuesioner kepada seluruh peserta. Apa kelebihan Jazariyah dan apa kelebihan dan apa kira-kira perbandingannya gitu. Kemudian bagaimana secara pembahasan apakah sesuai dengan untuk anak-anak? Karena ada yang kemarin datang ke kami mengadakan sebuah riset bagaimana Tuhfatul Atfal, apakah cocok untuk anak-anak atau selevel usia seluruhnya itu cocok. Itu minta masukan dari para seluruh peserta. Nanti Ustadz akan bikin kuesionernya dalam bentuk online, sehingga ini menjadi masukan bagi kita semua. Yang jelas catatannya kemarin ini para santri cengap-cengap itu, kayak Hamas itu, ya wajar karena nggak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah kenojat itu perlu diawali. Tapi untuk selevel usia 15 sampai 20 itu alhamdulillah bisa diilmui, walaupun memang catatan kemarin nilainya ya masih kurang. Tapi ala kulli hal nggak jadi masalah, menjadi sebuah kekuatan nilai nggak menjadi masalah. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pemahaman yang sangat kuat. Kemudian catatan berikutnya, ini perlu dipahami oleh seluruh peserta. Jadi agenda kita 10 pertemuan. 10 pertemuan itu gimana caranya? Yang penting menyelesaikan 10 pertemuan. Jadi nggak ngikutin bulan ya, karena ada miskomunikasi kemarin. Karena beliau ini mengundurkan diri dari sekolah, nggak sesuai dengan komitmen, kan katanya 16 pertemuan, ngitungnya adalah bulan, padahal ngitung kita adalah 10 pertemuan. Maksudnya nanti ke depan kalau sekiranya Ustadz Abu Ezra ini berhalangan hadir dikarenakan satu lain dan hal terkait tentang agenda di luar, apalagi ini akan kepotong di bulan Ramadan. Ini nggak tahu nanti disepakati apakah di bulan Ramadan akan diteruskan. Nanti ngelihat kondisi Ustadz Abu Ezra, apakah nanti ada agenda khusus. Yang jelas ini tanggal 9, kemudian pekan depan sehari sebelum pemilu, pekan depannya lagi, bisa jadi sebelum Ramadan mendapat 3 sampai 4 pertemuan mudah-mudahan. Dan insya Allah nanti bisa jadi dilanjutkan selepas Lebaran. Dan insya Allah nanti selepas Tuhfatul Atfal akan dibuka kelas Mandumah Jazariyah angkatan ke-6, karena sudah banyak yang ngantri untuk angkatan yang ke-6. Sedangkan untuk santri baru ini sudah berjubel, insya Allah masuk 8 tambah 3 kurang lebih 11 sampai 12 santriwati. Sedangkan yang ikhwan ini masih ada kuota 2 sampai 3 orang lagi. Yang datang malah akhwat lagi karena sudah kepenuhan kuotanya. Mudah-mudahan itu menjadi kebermanfaatan kita semua. Sekali lagi nanti diulangi ya, untuk Tuhfatul Atfal tidak ada mentoring, sehingga sampai jam 11, jam 12 saya minta seluruh santri yang ditunjuk oleh Mufaid bisa menyetorkan para peserta di hadapan santri. Kalau yang ikhwan, Ustadz Ayub, Bang Pasha, Fatin, dan Hakim. Seluruh santri ini sudah hafal semua matan Tuhfatul Atfal. Dan saya juga bingung, itu 2 bulan menghafalkan 2 kitab, ini luar biasa mereka. Yang akhwat, silakan ibu-ibu setor hafalannya. Jadi karena nggak ada mentoring, jadi lebih kepada penguatan keilmuan. Jadi silakan tanya sebanyak-banyaknya ke Ustadz Abu Ezra. Jadi untuk selepas jam 11 santri dimohon dilarang untuk ke asrama, ke
ke kamar sampai waktu sholat duhur. Sehingga waktu antara jam 11 sampai jam 12 silakan para peserta setor hafalannya, matanya ke beberapa santri yang sudah kami tunjuk. Yang Ahwat, kakak Nashwa, kakak Aisyah, kakak Aziza, kakak Naura, kakak Isna, kakak Nisha, kemudian kakak Jatun Hulwa, kakak Nashwa, yang besar-besar ya. Silakan ibu-ibu setoran hafalan matanya ke santri-santri yang sudah besar, dan mudah-mudahan dengan penyicilan itu selepas daurah Tuhfatul Atfal kita mendapatkan ijazah riwayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu sebagai agenda di bulan April ini dan bulan Ramadan. Ini yang daurah Al-Fatihah bingung ini mau diagendakan atau enggak. Belum banyak peserta. Satu sibuk pemilu, mentornya sibuk urusan nikah. Karena Karim akan ada hajatan besar, insya Allah nanti pas walimah hataman Quran, satu Quran insya Allah. Jadi biar keberkahan menyelimuti para penghafal Al-Quran, karena yang menikah semuanya adalah hafid dan hafidhah. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan puasa itu tanggal 6 Mei untuk para santri, agenda Ramadan tetap ada sampai menjelang 10 hari sebelum Lebaran baru liburan. Dan bisa jadi nanti di bulan Ramadan, entah di bulan Ramadan atau pasca Lebaran, itu ada agenda karantina tajwid for kids. Ada satu memang muaranya karantina tahfidz, kita mau fokus karantina tajwid untuk anak-anak. Tapi yang jadi masalah, apakah cocok untuk di bulan Ramadan atau cocok di selepas Lebaran, yang penting bisa masuk di saat-saat liburan. Harapannya para anak-anak kita itu mampu menguasai, memahami makhraj dan sifat-sifat huruf. Memang butuh talaki, tapi penguatan knowledge awal itu perlu diilmui oleh mereka. Baik, saya kira itu sebagai sambutan awal. Selamat kepada para seluruh peserta. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan keberkahan dalam talabul ilm, dalam kitab Manzumah Tuhfatul Atfal. Dan kepada Ustaz Abu Yasir, jazakumullah khairal jazaa atas keluangan waktu dan kesempatan, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, memberikan keberkahan kepada kita semua. Dan atas nama Karim mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا.